yang lebih mencuat lagi ada namanya Imaduddin Al-Bantani. Ana nggak mau nyebut kiai. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ada seorang Habib katanya ya. Saya tidak tahu juga, tetapi namanya Mahdi bin Yahya. Kalau Mahdi bin Yahya itu klannya, kalau kita lihat itu sama dengan mantan Batavia, mufti Belanda yang diangkat oleh Belanda menjadi mufti yang mengeluarkan mendoakan Ratu Belanda waktu itu waktu menjajah negeri kita, karena dia juga bin Yahya, Utsman bin Yahya, ini Mahdi bin Yahya. Jadi memang ini tidak beretika. Tidak beretika atas pernyataannya terhadap Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani. Nah, ini saya kira perlu disampaikan sahabat-sahabat ya, sekaitan dengan video yang tidak beradab ini, karena kita menganggap ya apa yang dia sampaikan ya bukan saja sebenarnya untuk Kiai Haji Imanuddin, tetapi dia akan menyebut Kiai Haji Imanuddin, tetapi semua ahli-ahli agama, kemudian pimpinan-pimpinan pondok, kalau seperti ini caranya itu kelihatannya dia memang arogan sahabat-sahabat ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan coba lihat videonya, kemudian kita coba memberikan komentar atas apa yang dia sampaikan sahabat-sahabat. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama. Yang lebih mencuat lagi ada namanya Imaduddin Al-Bantani. Ana nggak mau nyebut kiai. Bahwa dia tidak mau menyebut nama Kiai Haji Imanuddin. Dia tidak mau sebut kiai katanya. Nah, lucu. Kiai Haji Imanuddin itu semasa hidupnya tidak pernah sama sekali meminta baik santrinya maupun orang lain di sekelilingnya menyebut bahwa panggil saya kiai. Tidak sama dengan Anda. Kalau tidak disebut Habib ya marah, persekusi. Kalau Kiai Haji Imanuddin tidak pernah. Yang menobatkan dia itu adalah orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang memang tahu adabnya, bahwa orang yang punya pengetahuan agama maka disebutlah dia sebagai kiai. Orang yang keilmuannya sudah di atas rata-rata maka disebut sebagai kiai. Tidak sama dengan Anda baru bocil-bocil mau disebut Habib lah, inilah. Itu cemen lu. Nggak pernah bos. Jadi itu catatannya ya. Jadi itu harus diingat. Nah, untuk si Mahdi Yahya ini, cucu dari Utsman Yahya bin Yahya ini ya. Nah, itu dengarkan itu, bahwa memang kami punya adab itu. Orang yang punya ilmu agama, orang yang tahu agama, maka kami sebagai orang pribumi itu dengan memberikan penghormatan dan penghargaan kepada beliau, maka dipanggillah seorang kiai. Jadi pengetahuannya, ilmunya, bukan karena arogannya. Itulah. Saya kira itu sahabat-sahabat, kita lanjut. Kenapa? Satu hal ya yang perlu Anda semua tahu. Mahdi bin Yahya segan dengan orang bukan karena ilmunya. Mahdi bin Yahya segan karena orang bukan karena hartanya, pangkat atau penjabatannya. Tapi Mahdi bin Yahya segan dengan orang-orang yang memiliki adab dan juga akhlak yang agung. Coba dia sebut begini sahabat-sahabat. Lucu juga. Mahdi bin Yahya bukan segan karena harta kekayaan, tetapi dia segan karena adabnya. Pertanyaannya, kamu punya adab apa? Ingat tidak kejadian dengan Syed Zulfikar? Anda coba nonton videonya Syed Zulfikar, di waktu Anda bantah, di waktu Anda jul itu. Syed Jul. Adab itu ya? Silakan dilihat yang Anda berteriak-teriak itu. Introspeksi diri dong, introspeksi diri.
Orang akan lebih menghargai Anda kalau Anda punya adab. Silakan mengkritik orang, tetapi perbaiki dulu nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda supaya bagus. Daripada kayak begini Anda sok beradab padahal Anda tidak beradab. Itu misalnya Anda dengan hanya menyebut orang yang tua di atas Anda, Syed Sulfikar, Anda Sul itu ada. Padahal beliau itu Syed lah. Orang yang punya nasab yang jelas. Walaupun dia tidak pernah mengatakan bahwa saya ini. Itu yang disebut sebagai beradab. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan akhlak dan adab yang agung itu tidak ada di diri Anda. Jadi tidak ada kewajiban bagi Mahdi untuk memuliakan Anda, untuk menghormati Anda. Mahdi, Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah meminta kepada Anda untuk menghargai dia. Mulia itu sudah terhormat. Karena yang kami hormati itu adalah orang yang berilmu. Nah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah orang yang berilmu. Kenapa? Sederhana ukurannya kok. Sampai hari ini penelitian beliau itu tidak terbantahkan. Tidak ada yang berani dari kalangan nabaib untuk membantah, menakar kesahihan nabaib di Indonesia. Sampaikan secara ilmiah. Kan itu. Nah, ada ditantang tes DNA sebagai bukti ilmiah. Juga nggak ada, kan begitu. Yuk, kalau mau silahkan tantang. Nah, itu baru. Tetapi untuk menghormati dan menghargai Kiai Haji Imaduddin tidak pernah sama sekali meminta kepada saudara untuk menghormati beliau. Tetapi kami sebagai warga pribumi itu tanpa Anda minta kami menghormati beliau gitu. Karena apa? Adabnya, ilmunya gitu. Oke, kita lanjut. Sahabat-sahabat, semakin menarik dan lucu-lucu. Atau untuk siapapun yang mendukung Imaduddin Al-Bantani, mau siapapun itu, ya, saya mungkin lebih muda dari Anda semua, tapi untuk memiliki pemahaman-pemahaman seperti Anda, naudzubillah min dzalik, saya tidak akan membetulkan sama sekali, saya tidak akan membenarkan sama sekali pendapat-pendapat Anda tersebut. Ya, sekali lagi ya, saya mau mempertegaskan untuk si Mahdi bin Yahya ini bahwa kami sebagai warga pribumi itu tidak membutuhkan penghormatan dan penghargaan dari saudara. Ya, kalau Anda mau dihargai, dihormati, silakan pulang ke Yaman sana, kan begitu, sahabat-sahabat. Tetapi pribumi, orang Indonesia asli tidak pernah butuh penghargaan saudara. Ngapain? Dan Anda datang di sini kan hanya cari nafkah, gitu. Anda hanya mau cari sesuap nasi di sini. Kalau Anda mau menyatakan bahwa Anda datang di sini orang-orang Yaman itu, ingat sejarahnya kan yang dibawa ke sini orang-orang Belanda untuk dimobilisasi sebagai pekerja di Indonesia itu kan yang kelas-kelas di bawah. Itu yang harus Anda ingat. Jadi ke Yaman dulu, cari catatan sejarahnya di sana. Apakah betul bahwa orang yang diambil oleh tim-tim atau orang-orang Belanda, orang Yaman, orang Belanda yang dibawa ke sana itu adalah orang miskin, Pak, di Yaman. Kan begitu. Cari dulu sejarahnya supaya Anda memberikan komentar, karena mungkin Anda masih kecil, nenek Anda sudah meninggal, tidak sempat bercerita kepada Anda bahwa kita itu sebenarnya melarat di negeri Yaman, kemudian datanglah Belanda membawa kita, menjanjikan pekerjaan yang baik di Indonesia, dimobilisirlah itu ke sini. Jadi jangan bilang bahwa suriat Nabi, bukan. Kalau kita lihat dari proses sejarahnya, sahabat-sahabat ya, karena yang datang juga diambil pekerja itu dari Yaman itu rata-rata orang miskin, sahabat-sahabat, dan dia betul-betul hanya didatangkan untuk mencari nafkah makan di Indonesia. Coba itu lihat kontennya Gus Islah Bahrawi itu, secara ilmiah dia sampaikan betul, kan begitu.
Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.